Menambahkan dan menyembunyikan worksheet. Worksheet adalah lembar kerja pada Microsoft Excel yang terdiri dari kolom dan baris. Secara default, pada saat membuka Excel, workbook terdiri dari 3 worksheet. Namun, worksheet dapat ditambah, dihapus, dan disembunyikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menambah worksheet, klik icon Insert Worksheet, maka worksheet akan bertambah. Untuk penamaan worksheet yang baru, program akan secara otomatis memberikan nama pada sheet. Namun, program juga menyediakan fasilitas untuk merubah nama sheet dengan cara pilih tab sheet yang akan dirubah namanya, klik kanan lalu pilih rename. Rubah nama sheet diakhiri dengan menekan Enter. Perhatikan, sekarang nama sheet sudah berubah. Untuk menghapus sheet, klik kanan pada tab worksheet yang akan dihapus dan pilih Delete untuk menghapus worksheet. Kemudian, untuk menyembunyikan worksheet, klik kanan pada tab worksheet yang ingin disembunyikan dan pilih Hide. Untuk mengembalikan worksheet yang telah disembunyikan, gunakan klik kanan pada sheet yang ada dan pilih Unhide. Lalu pilih worksheet yang ingin ditampilkan kembali, akhiri dengan klik OK. Membuat link antar worksheet. Untuk membuat link antar worksheet, digunakan hyperlink. Hyperlink adalah teks atau gambar yang digarisbawahi dan diklik untuk menuju ke suatu file, suatu lokasi pada file, halaman web pada internet maupun intranet. Perhatikan contoh berikut. Pada workbook contoh 1 XLSX, terdapat 5 worksheet. Worksheet katalog akan berisi link menuju sheet lainnya. Link pertama adalah menuju katalog Flexty. Pilih sel yang akan ditempatkan hyperlink. Pada tab Insert, klik icon hyperlink. Jika hyperlink yang dibuat untuk membuka file tertentu yang sudah ada atau membuka halaman web tertentu, maka pilih Link to Existing File or Web Page. Karena sekarang hyperlink yang dibuat adalah untuk mengarah pada sheet tertentu dari workbook, maka pilih Link to Place in this document. Pada bagian Text to Display, ketik Details. Teks yang dimasukkan akan ditampilkan sebagai hyperlink. Lalu klik tombol Screen Tip, ketik Flexty Catalog, dan klik OK. Screen Tips akan muncul ketika kursor mengarah pada hyperlink. Pada kotak dialog Insert Hyperlink, pilih Cell Reference Flexty, serta klik OK. Demikian juga hyperlink untuk SimpleBiz, Flexty for Kids, dan BM Games dibuat dengan cara yang sama.
Untuk menggunakan hyperlink, klik dan tahan sampai kursor berubah menjadi gambar tangan lalu lepas. Maka sheet yang ditunjuk oleh hyperlink akan terbuka. Memasukkan dan mengedit data. Untuk memasukkan data baik teks maupun angka pada worksheet, pilih sel yang akan dimasukkan data dan ketik data yang ingin dimasukkan ke worksheet. Sebagai contoh pada worksheet, pilih sel B1 lalu ketik Microsoft Office 2007. Agar terlihat lebih menarik, data dapat diubah jenis fontnya, ukuran, maupun warnanya. Untuk mengedit data dalam sel, tekan tombol F2 pada keyboard atau klik 2 kali pada sel yang datanya akan diubah, yaitu sel B1. Pilih teks Microsoft Office 2007. Seperti pada Microsoft Office 2007 lainnya, program juga akan memunculkan kotak dialog font yang berbentuk transparan sesaat setelah selesai memilih teks. Ketika kursor diarahkan ke kotak dialog tersebut, kotak dialog akan berubah memiliki warna yang lebih solid. Kotak dialog ini berisi jenis font, ukuran font, style font, dan warna font. Ubah ukuran font menjadi 18, ganti warna font menjadi accent 6, tint 20%. Anda juga dapat merubah properti font dari tab Home, Group Font. Di sini, ganti warna teks Microsoft Office 2007 menjadi accent 6, shade 75%. Memilih, mengatur, dan menyisipkan sel serta baris dan kolom. Gunakan mouse untuk memilih sel, baris, serta kolom dengan cara klik pada sel yang ingin dipilih. Untuk memilih lebih dari satu sel, pilih sel awal lalu klik dan tahan, arahkan ke sel yang ingin dipilih. Lebar dan tinggi kolom maupun baris dapat diatur agar data yang dimasukkan dapat ditampilkan dengan baik. Untuk mengatur lebar kolom, arahkan kursor pada batas kolom B sampai berubah bentuk. Tekan tombol mouse sambil ditahan, lalu geser sampai lebar kolom dapat menampilkan data dengan baik. Demikian juga untuk mengatur lebar baris. Program dapat menyesuaikan lebar kolom maupun baris sesuai dengan data yang ada. Caranya, klik 2 kali pada batas kolom maupun baris. Program akan menyesuaikan lebar kolom atau baris. Kemudian, untuk menyisipkan baris di antara judul dan tabel, maka pilih sel A2 pada tab Home Group Cells, klik icon Insert Cell, pilih Insert Sheet Rows untuk menambah satu baris sheet. Lalu,
Misalkan dibutuhkan kolom baru untuk stok yang akan disisipkan di antara kolom judul CD dan harga. Langkahnya sebagai berikut. Pilih sel C3, klik Insert, dan pilih Insert Sheet Columns. Isi data pada kolom stok. Menggunakan alignment dan format painter. Posisi data pada sel dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, apakah rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan sebagainya, yaitu dengan menggunakan alignment. Perhatikan contoh berikut. Untuk menggunakan alignment, pilih satu sel atau lebih, lalu pada tab Home, Group Alignment, klik icon Align Left untuk rata kiri, Center untuk rata tengah, atau Align Right untuk rata kanan. Pilih sel A2 dan klik icon Center. Pilih sel A3 sampai dengan A10, klik icon Center, dan demikian juga dengan sel B2 sampai dengan C2. Untuk sel B3 sampai dengan B10, pilih Align Left. Untuk C3 sampai dengan C10, pilih Align Right. Kemudian, yang dimaksud dengan format painter yaitu mengcopy seluruh format dari suatu sel dan diterapkan ke sel yang lain. Format sel di sini meliputi format number, format alignment, format font, format border, dan format fill-nya. Pilih sel yang akan di-copy formatnya pada tab Home Group Clipboard, klik icon Format Painter. Selanjutnya, pilih sel mana yang akan dirubah formatnya. Pada contoh 1, XLSX, copy format sel C3 ke C4 sampai dengan C10. Sel C3 memiliki format currency dengan warna sel hijau tua, sedangkan sel C4 sampai dengan C10 memiliki format general. Pilih sel C3, klik icon Format Painter, lalu pilih sel C4 sampai C10. Sekarang, sel C4 sampai dengan C10 memiliki format sel yang sama dengan sel C3. Untuk contoh yang kedua, coba copy format sel B9 sampai dengan B10 dengan font style bold dan italic ke sel B3 sampai dengan B8. Pilih sel B9 sampai dengan B10, lalu klik icon Format Painter, lalu pilih sel B3 sampai dengan B8. Perhatikan, format sel B3 sampai dengan B8 menjadi sama dengan format sel B9 sampai dengan B10. Menemukan dan mengganti data. Apabila data pada worksheet berjumlah sangat banyak, maka akan kesulitan dalam pencarian data tertentu. Excel telah menyediakan fasilitas untuk melakukan pencarian data tersebut, dan selain pencarian, dimungkinkan juga untuk mengganti data tersebut jika diinginkan. Pada worksheet berikut, sebagai contoh, cari lalu ganti kata VB menjadi Visual Basic. Caranya, pada tab Home Group Editing,
klik icon Find and Select, dan pilih Find. Pada kotak dialog Find and Replace, isi kotak teks Find What dengan kata Phoebe, lalu klik tombol Find Next. Maka pada worksheet akan terpilih sel yang mengandung kata Phoebe. Klik Find All untuk memunculkan semua sel yang mengandung kata Phoebe. Kemudian pilih tab Replace. Pada kotak teks Replace With, ketik Visual Basic. Lalu klik Replace. Berikutnya, klik Replace All. Perhatikan, sekarang semua kata yang mengandung Phoebe telah berganti menjadi Visual Basic. Menggunakan undo dan redo. Pada saat mengolah data dalam worksheet, sering ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Undo dan redo dapat digunakan untuk menangani kesalahan tersebut. Undo digunakan untuk membatalkan perintah, dan redo digunakan untuk mengulangi perintah. Untuk undo, dapat dipilih beberapa action sekaligus yang akan dibatalkan. Fasilitas undo dan redo dapat diakses melalui Quick Access Toolbar. Sebagai contoh pada worksheet contoh 1 XLSX, alignment pada sel B4 sampai B6 yang sebelumnya rata kiri berubah menjadi rata kanan. Kemudian, sel C4 sampai C6 dari rata kiri menjadi rata tengah, dan sel B3 sampai sel C3 dari rata tengah menjadi rata kanan. Misalkan akan membatalkan action yang telah dilakukan, dapat menggunakan undo. Klik undo, maka akan terlihat tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Pilih action yang akan dibatalkan. Klik redo untuk melakukan kembali action yang tadi dibatalkan. Mengenal format data. Format data akan menampilkan bentuk data pada sel, apakah bentuk bilangan, mata uang, jam, dan lain-lain. Format general adalah format umum yang tidak memiliki format yang spesifik. Format number digunakan untuk menampilkan bilangan seperti pada umumnya, format currency untuk menampilkan mata uang, format date untuk menampilkan tanggal, format time untuk jam, percentage untuk menampilkan bilangan dalam persen, dan masih banyak format yang lain. Perhatikan contoh berikut. Untuk format mata uang, pilih sel A3 sampai A6. Lalu pada tab Home Group Cells, pilih Format, lalu sel serta pilih currency. Perhatikan bahwa format currency dapat dirubah desimalnya, yaitu apakah menggunakan desimal dan berapa angka di belakang koma atau tidak sama sekali. Pilih 0 di sini dan klik OK. Kemudian, untuk menggunakan format date atau tanggal, pilih sel C3 sampai C5, klik kanan, pilih format sel, pilih date, dan klik OK. Lalu untuk menggunakan format time atau waktu, pilih sel E3 sampai E5,
tab Home Group Number, klik format cell pada custom yang juga berisi format untuk tanggal, waktu, dan sebagainya. Dari daftar yang ada, pilih format time yang diinginkan, dan klik OK. Menggunakan Zoom. Zoom digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan worksheet. Untuk menggunakan, pilih tab View, klik icon Zoom. Pilihan Zoom berdasarkan persen. Ukuran default atau normalnya adalah 100%. Jika akan memperbesar tampilan worksheet, pilih di atas 100%. Dan jika ingin memperkecil, pilih di bawah 100%, lalu klik OK. Fungsi Zoom juga dapat diakses melalui Zoom Control di pojok kanan bawah dari Excel, atau dapat menggunakan slider pada bagian bawah, geser ke kiri untuk memperkecil tampilan, dan geser ke kanan untuk memperbesar tampilan. Tanda minus digunakan untuk memperkecil dan tanda plus untuk memperbesar tampilan. Perhatikan bahwa pada grup Zoom juga ada pilihan Zoom to Selection. Fasilitas ini bermanfaat apabila Anda ingin memperbesar tampilan untuk seleksi atau area tertentu. Misalnya dengan memilih tabel yang sedang dikerjakan, kemudian klik Zoom to Selection, maka Excel akan memperbesar area tersebut sebesar layar Excel. Setting halaman dan pencetakan. Sebelum melakukan pencetakan, biasanya dilakukan pengaturan halaman. Pada contoh 1 XLSX, Worksheet Flexi for Kids. Untuk mengatur halaman, hal pertama yang dilakukan adalah masuk ke tab Page Layout. Pada grup Page Setup, klik icon Orientation, pilih Portrait. Tentukan ukuran kertas dengan mengklik Size, pilih A4. Klik Margin, Custom Margin, isi 1,5 untuk setiap margin, margin atas, margin kanan, margin bawah, dan margin kiri. Sebelum di-print, sebaiknya lihat dulu hasilnya melalui Print Preview. Caranya, klik File, pilih Print, lalu Print Preview. Dari sini, workbook bisa langsung dicetak, namun Excel akan langsung mencetak menggunakan setting standar atau Quick Print. Untuk mencetak dengan pengaturan tambahan, pilih File dan Print. Maka akan muncul kotak dialog print. Anda dapat memilih jenis printer yang akan digunakan untuk mencetak, lalu dapat mengatur apakah akan mencetak semua sheet atau berdasarkan halaman tertentu saja. Pada bagian Print What, lebih ditegaskan kembali apa yang akan dicetak, apakah berdasarkan selection, sheet yang aktif, atau seluruh workbook. Dari sini juga dapat melakukan print preview. Karena sudah diatur sebelumnya apa yang akan dicetak, maka klik Print. Excel akan melakukan Quick Print.
Jika Anda hanya akan mencetak daerah tertentu saja, maka gunakan print area. Caranya, pilih print area, klik icon print area pada tab page layout, grup page setup, klik set print area, kemudian print seperti biasa. Maka yang tercetak hanya sel yang dipilih pada saat memilih print area. Menggunakan conditional formatting. Conditional formatting merupakan fasilitas yang sangat bermanfaat untuk menampilkan data tertentu sehingga mempercepat analisa data. Perhatikan contoh sebagai berikut. Pada contoh pertama, akan ditampilkan semua sel yang berisi data Semarang. Rangkaian sel A4 sampai dengan A9 dipilih, kemudian dengan mengklik Styles, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, Text that contains, lalu diketik Semarang, serta dipilih warna green fill with dark green text, kemudian OK. Maka sel yang berisi kata Semarang menjadi berubah warna. Kemudian pada contoh kedua, akan ditampilkan semua sel yang memiliki nilai yang lebih besar dari 200. Rangkaian sel B4 sampai dengan B9 dipilih. Lalu klik Styles, Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, Greater than, lalu dimasukkan nilai 200, serta warna diubah menjadi yellow fill with dark yellow text, dan diakhiri dengan OK. Pada rangkaian sel, semua angka yang nilainya di atas 200 akan ditampilkan dengan warna kuning. Lalu pada contoh ketiga, akan ditampilkan semua sel yang memiliki nilai di atas rata-rata daripada suatu rangkaian sel. Rangkaian sel C4 sampai dengan C9 dipilih, lalu dengan klik Styles, Conditional Formatting, Top or Bottom Rules, Above Average, serta dipilih Red Fill with Dark Red Text, dan diakhiri dengan OK. Maka semua sel dengan nilai di atas rata-rata akan ditampilkan dengan warna merah. Selanjutnya, pada contoh keempat, akan ditampilkan grafik batang dalam masing-masing sel yang panjangnya sesuai dengan nilai dalam sel tersebut bila dibandingkan seluruh sel lainnya. Rangkaian sel D4 sampai dengan D9 dipilih, kemudian dengan klik Styles, Conditional Formatting, Data Bars, Blue Data Bars dipilih. Maka terlihat bahwa sel dengan nilai terendah memiliki grafik yang paling pendek dan sebaliknya sel dengan nilai tertinggi memiliki grafik paling panjang. Kemudian pada contoh kelima, akan ditampilkan sel dalam skala warna. Makin besar nilai dalam sel, maka warnanya makin gelap. Rangkaian sel E4 sampai dengan E9 dipilih, kemudian dengan klik Styles, Conditional Formatting, Color Scales, Three Color Scales dipilih. Maka warna di dalam sel akan mengikuti nilai di dalamnya. Makin besar nilainya, makin gelap warna yang digunakan. Terakhir, pada contoh keenam, akan ditampilkan grafik dalam sel yang menunjukkan lebih kecil atau lebih besarnya nilai dalam sel dibandingkan dengan nilai rata-rata. Pilih rangkaian sel F4 sampai dengan F9,
dengan klik Styles, Conditional Formatting, Icon Sets. For icons dipilih. Maka akan terlihat nilai yang berada dalam range rata-rata ditampilkan dengan panah kuning, nilai yang jauh di bawah rata-rata dengan panah merah, dan nilai yang jauh di atas rata-rata dengan panah hijau. Dengan demikian, conditional formatting mempercepat dalam membaca dan menganalisa data. Menggunakan cell styles, border, and shading. Bila pada Excel versi sebelumnya sudah tersedia fill color standard, maka pada Excel 2007 juga tersedia cell styles, di mana cell styles tidak hanya mewarnai latar belakang seperti fill color, melainkan juga huruf atau font sesuai dengan style yang dipilih. Perhatikan contoh berikut. Rangkaian sel A3 sampai dengan G3 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 5. Rangkaian sel A4 sampai dengan A9 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Good. Rangkaian sel A10 sampai dengan G10 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 6. Rangkaian sel G4 sampai dengan G9 dipilih, kemudian klik Styles, serta dipilih Style Action 3. Maka dapat dilihat bahwa masing-masing rangkaian sel tampil dengan style yang berbeda, yang menjadikan tabel tersebut menjadi lebih menarik. Kemudian dilanjutkan dengan contoh untuk border and shading. Perhatikan rangkaian sel A3 sampai dengan G10 dipilih, kemudian dengan klik kanan dan memilih format sel, maka kotak dialog format sel akan terbuka. Selanjutnya, tab border diaktifkan, lalu dipilih double line untuk garis outline, sedangkan untuk garis di dalam atau inside dipilih single line dan berwarna hijau muda. Diakhiri dengan OK, maka terlihat hasil akhirnya pada tabel. Menggunakan format as table. Salah satu pilihan dalam styles yang merupakan fasilitas dari Excel 2007 adalah format as table. Dengan fasilitas ini, yang diformat tidak hanya sel atau rangkaian sel tertentu, melainkan seluruh tabel. Perhatikan contoh berikut. Diawali dengan klik Styles, Format as Table, lalu dipilih Table Style Dark 11. Selanjutnya dipilih rangkaian sel A3 sampai dengan G9, serta diberikan tanda atau check mark pada My Table Has Headers,
karena tabel dalam contoh sudah memiliki header atau baris judul, lalu diakhiri dengan OK. Akan terlihat, tabel terformat dengan warna yang berbeda untuk header dan baris-baris di bawahnya. Kemudian, fasilitas tambahan yang dapat digunakan dalam format tabel adalah seperti dapat dilihat dalam tab Design yang merupakan menu khusus untuk memformat tabel. Terlihat pada Table Style Option ada beberapa opsi. Kemudian ditambahkan tanda atau checkmark pada Total Row dan First Column. Terlihat bahwa pada tabel bertambah satu baris di bagian bawah, yaitu baris total serta kolom pertama di sebelah kiri menjadi berhuruf tebal. Karena sekarang tabel sudah berubah tampilannya, maka kembali dapat diformat menggunakan Quick Styles. Dalam contoh ini, diberi Table Style Medium 11, di mana baris total mengalami perubahan format. Selanjutnya, perhatikan bahwa apabila salah satu sel pada baris diklik, muncul panah di sampingnya, dan bila panah diklik akan menampilkan beberapa opsi. Misalnya pada sel B10, dipilih Average untuk menampilkan rata-rata, kemudian pada sel C10, dipilih Count untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, lalu pada sel D10, dipilih Max untuk menampilkan nilai tertinggi dari rangkaian sel di atasnya, lalu pada sel E10, dipilih Min untuk menampilkan nilai terendah dari sel-sel di atasnya, dan pada sel F10 dipilih Sum untuk menampilkan jumlah dari sel di atasnya. Menggunakan reference. Reference merupakan formula paling sederhana, yaitu di mana sebuah sel mengambil referensi data pada sel yang lain. Kelebihan referensi sel dibandingkan dengan copy adalah bahwa apabila data pada sel sumber berubah, maka data pada sel tujuan juga ikut berubah secara otomatis. Referensi ini terbagi atas dua macam, yaitu referensi relatif dan referensi absolut. Untuk memperjelas maksudnya, perhatikan contoh berikut. Sel C4 akan mengambil referensi ke sel B4. Caranya, dengan mengetik sama dengan B4 di dalam sel C4, kemudian tekan Enter. Cara lain untuk membuat referensi relatif adalah dengan menggunakan mouse. Contohnya, dalam sel C5 diketik sama dengan, kemudian dengan pointer mouse, klik sel B5 dan tekan Enter. Hasilnya, sama-sama menunjukkan sel di sebelah kirinya. Rumus referensi dapat di-copy dan perhatikan bahwa setelah di-copy, masing-masing sel tetap mengacu kepada sel di samping kirinya, karena rumus referensi relatif akan menunjuk ke sel yang berada dalam posisi yang sejajar. Artinya, bisa baik secara vertikal atau horizontal, sehingga ketika rumus referensi sel di-copy akan mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya, perhatikan contoh referensi absolut. Dalam sel D4 diketik sama dengan, lalu kembali lagi klik sel B4 dengan mouse, lalu tekan tombol F4 pada keyboard, kemudian tekan Enter. Tujuan dari menggunakan tombol F4 adalah untuk menjadikan referensi tersebut menjadi absolut. Artinya, sel D4 akan secara khusus hanya menunjuk ke sel B4. Untuk memperjelas maksudnya, perhatikan bahwa setelah rumus di-copy ke sel-sel yang lain, maka hasil yang ditunjukkan tetap sama, yaitu 1689. Sebab sel D4 telah ditambahkan string yang mengunci sel yang berada pada kolom B dan baris keempat. Sehingga, meskipun di-copy kemana saja, hasil akhir akan tetap mengacu kepada sel B4. Rumus referensi selain dapat digunakan pada sheet yang sama, juga dapat untuk mengambil referensi pada sheet yang berbeda. Perhatikan contoh berikut,
di mana sheet 2 mengambil referensi ke sheet 1. Caranya serupa. Di dalam sel A1 pada sheet 2, ketik sama dengan, kemudian buka kembali sheet 1, serta klik pada sel A1 dan tekan Enter. Maka sel A1 dalam sheet 2 akan menunjukkan nilai yang terdapat pada sel A1 pada sheet 1. Dengan cara yang sama, dapat dibuat referensi untuk seluruh tabel yang berada pada sheet 1. Reference juga dapat digunakan untuk mengambil referensi pada workbook yang lain, serta dapat dikombinasikan dengan formula yang lain. Menggunakan sum, AutoSum, dan SUMIF. Excel menyertakan fungsi formula atau rumus, mulai dari rumus sederhana sampai yang rumit. Berikut ini akan ditunjukkan penggunaan rumus sum, AutoSum, dan SUMIF. Perhatikan contoh berikut. Sum merupakan rumus penjumlahan. Cara paling sederhana untuk menggunakannya adalah dengan diketik di dalam sel. Ingat, sebelum mulai memasukkan rumus, selalu harus diawali dengan tanda sama dengan, karena jika tidak, maka sum akan dianggap sebagai teks biasa. Dalam sel B10, masukkan rumus sama dengan sum, kurung buka, B4 sampai dengan B9, kurung tutup, dan diakhiri dengan Enter. Untuk memastikan rumus sudah menyertakan semua sel, klik di dalam sel B10, kemudian tekan F2 pada keyboard, maka Excel akan menunjukkan range data dalam kotak berpinggiran warna biru. Selanjutnya, untuk memasukkan rumus AutoSum atau penjumlahan secara otomatis, maka pilih sel C10, kemudian klik AutoSum pada submenu Editing. Excel secara otomatis menjumlah sel-sel yang berada di atas sel di mana rumus dimasukkan. Rumus juga dapat di-copy seperti biasa. Dan untuk memastikan hasilnya, kembali dengan menggunakan tombol F2 atau Edit pada keyboard. Dilanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu rumus SUMIF, yang merupakan rumus yang menjumlahkan sel-sel yang memenuhi syarat tertentu. Sheet 2 dibuka, sel F4 dipilih, lalu function wizard diaktifkan dengan klik pada Fx yang terdapat pada formula bar.
Kotak dialog insert function terbuka, lalu untuk mencari rumus sum if, ketik pada kolom search for a function dan klik go. Pada select a function, klik sum if, kemudian klik OK, dan kotak dialog function arguments akan terbuka dengan 3 kolom yang perlu diisi. Pada kolom range, harus diisi dengan rangkaian sel data. Dalam hal ini, B4 sampai dengan C14, kemudian pada kriteria adalah kriteria pencarian, yaitu pada contoh ini bensin, sedangkan pada sum_range adalah rangkaian sel berisi angka yang akan dijumlahkan, yakni C4 sampai dengan C14. Setelah semua sudah terisi, klik OK untuk mengakhiri, maka sel F4 menunjukkan total pemakaian bensin. Dengan cara sama, ulangi langkah untuk mendapatkan total pengeluaran untuk makan, pulsa, dan parkir. Rumus sum if dapat digunakan untuk mengetahui nilai total dari item yang spesifik. Menggunakan formula logical. Salah satu rumus logika yang banyak dipakai dalam Excel adalah if, yaitu sebuah rumus yang melakukan pengecekan secara logika dengan 2 kemungkinan akhir, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Pada tabel berikut adalah hasil ujian matematika 10 siswa. Untuk mempermudah melihat siapa yang lulus dan tidak lulus, akan digunakan rumus if dengan asumsi bahwa nilai 51 merupakan syarat minimal untuk lulus. Dimulai dari sel D4, lalu function wizard yang terdapat pada formula bar diaktifkan. Kotak dialog insert function muncul, kemudian untuk mencari fungsi if, ketik if dan klik go. Apabila fungsi if sudah muncul pada bagian select a function, klik if dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan 3 kolom yang perlu diisi. Pada bagian logical test, tombol di sisi kanan diklik, kemudian klik sel yang akan diuji, dalam hal ini sel C4. Lalu tambahkan parameter pengujian, yaitu ketik lebih besar sama dengan 51. Selanjutnya dalam kolom value underscore if underscore true, yang artinya jika hasil tes logika benar, maka akan ditampilkan nilai, masukkan lulus. Kemudian, dalam kolom value underscore if underscore false, yang artinya jika hasil tes logika tidak benar, maka akan ditampilkan nilai, masukkan tidak lulus, dan diakhiri dengan klik OK. Maka, hasil yang didapatkan dalam sel D4 adalah lulus, karena 69 adalah lebih besar daripada 51. Rumus tersebut kemudian dikopi ke rangkaian sel di bawahnya, perhatikan, ada sebagian siswa yang lulus dan ada sebagian tidak lulus.
Menggunakan formula teks. Selain rumus untuk melakukan perhitungan, maka Excel juga menyertakan rumus yang bekerja dengan teks. Salah satu di antaranya adalah rumus concatenate, yang merupakan rumus untuk menggabungkan dua kata atau dua kelompok kata menjadi satu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Di sini tujuannya adalah untuk menggabungkan kata yang terdapat pada kolom B dan kolom C. Untuk itu, pertama sel E4 dipilih, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul. Lalu untuk mencari fungsi concatenate, ketik concatenate dan klik go. Selanjutnya, klik concatenate pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Pada kolom teks 1, klik di sisi kanan, lalu pilih sel B4 dan tekan Enter. Lalu pada kolom teks 2, klik di sisi kanan, lalu pilih sel C4 dan tekan Enter serta diakhiri dengan OK. Maka dalam sel E4 akan terlihat hasil penggabungan sel B4 dan C4. Rumus kemudian dikopi ke rangkaian sel di bawahnya untuk mendapatkan hasil yang serupa. Rumus concatenate dapat menggabungkan sampai 255 string, baik yang terdiri atas huruf maupun angka. Menggunakan formula lookup and reference. Rumus VLOOKUP merupakan salah satu rumus lanjutan dalam kategori lookup and reference yang dapat digunakan untuk menentukan hasil akhir dari pembandingan antara sebuah sel dengan sebuah rangkaian sel atau range. Perhatikan contoh berikut. Di sini, tujuannya adalah untuk dapat mengetahui nilai huruf dari setiap murid berdasarkan nilai angka yang dibandingkan dengan range nilai yang ditetapkan pada tabel di sebelah kanan bawah. Pertama, sel D4 dipilih, kemudian function wizard diaktifkan, selanjutnya kotak dialog insert function muncul. Lalu untuk mencari fungsi VLOOKUP, ketik VLOOKUP dan klik go. Klik VLOOKUP pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan 4 kolom, yang mana 3 diantaranya harus diisi, sedangkan yang terakhir adalah pilihan. Pada kolom lookup underscore value, klik di sisi kanan, pilih sel C4 yang merupakan sel yang akan dibandingkan, dan tekan Enter. Pada kolom table underscore array, klik di sisi kanan, pilih F10 sampai dengan G14 yang merupakan range sel pembanding dan tekan Enter. Kemudian, klik pada F10 dalam table underscore array dan tekan F4 pada keyboard untuk menjadikannya referensi absolut. Lakukan yang sama untuk G14. Selanjutnya pada kolom call underscore index underscore num, ketik 2 untuk menampilkan kolom nomor 2 pada tabel pembanding, yaitu kolom G dari tabel array. Akhiri dengan klik OK. Terlihat nilai huruf yang didapat oleh Anto adalah C, karena nilai 69 adalah masuk ke range antara 60 sampai dengan 74. Rumus selanjutnya dapat dikopi ke sel-sel di bawahnya untuk mendapatkan nilai huruf pada setiap murid.
Menggunakan formula math and trick. Seringkali terutama saat berhadapan dengan penentuan harga sebuah produk, akan didapatkan angka berupa pecahan yang biasanya sudah tidak tersedia pecahan uangnya. Untuk mempermudah penentuan harga, dapat digunakan rumus ceiling atau floor, serta round up atau round down yang secara otomatis membulatkan angka sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Perhatikan contoh berikut. Pertama, pada kolom D akan ditunjukkan rumus ceiling dimulai pada sel D4, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Selanjutnya, kotak dialog insert function muncul, dan untuk mencari fungsi ceiling, ketik ceiling dan klik go. Lalu klik ceiling pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan dua kolom. Pada kolom number, ketik C4. Kemudian dalam kolom significance, ketik 10 dan akhiri dengan OK. Hasilnya adalah angka yang mendekati kelipatan 10 atas terdekat. Selanjutnya, rumus di-copy ke sel di bawahnya. Perhatikan bahwa hasilnya adalah pembulatan ke angka puluhan atas terdekat. Selanjutnya, pada kolom E akan ditunjukkan rumus floor dimulai pada sel E4, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul, lalu untuk mencari fungsi floor, ketik floor dan klik go. Klik floor pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan dua kolom. Pada kolom number, ketik C4 dan dalam kolom significance, ketik 50, akhiri dengan OK. Perhatikan, hasilnya adalah angka yang mendekati kelipatan 50 bawah terdekat. Selanjutnya, rumus di-copy ke sel di bawahnya. Selanjutnya, pada kolom F akan ditunjukkan rumus round up, dimulai dari sel F4, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul, kemudian untuk mencari fungsi round up, ketik round up dan klik go. Lalu klik round up pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Kotak dialog function argument muncul dengan dua kolom. Pada kolom number, ketik C4. Kemudian dalam kolom num underscore digits, ketik -2, yang artinya pembulatan kedua digit atau ratusan atas terdekat di sebelah kiri koma atau desimal, akhiri dengan OK. Perhatikan, hasilnya adalah pembulatan ke angka ratusan atas terdekat. Selanjutnya, rumus di-copy ke sel di bawahnya. Selanjutnya, pada kolom G akan ditunjukkan rumus round down dimulai pada sel G4, kemudian function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul, untuk mencari fungsi rundown, ketik rundown dan klik go. Lalu, klik rundown pada bagian select a function dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan dua kolom. Pada kolom number, ketik C4
kemudian dalam kolom 6_digits, ketik -3, yang artinya pembulatan ke 3 digit atau ribuan bawah terdekat, di sebelah kiri koma atau desimal, akhiri dengan OK. Perhatikan, hasilnya adalah angka yang mendekati ke angka ribuan bawah terdekat. Kemudian, rumus di-copy ke sel di bawahnya. Dengan cara ini, akan didapatkan beberapa angka pembanding sehingga akan mempermudah dalam penentuan harga yang akan dipakai. Menggunakan formula finansial. PMT merupakan salah satu rumus dalam kelompok finansial yang digunakan untuk menghitung besarnya cicilan per bulan dari suatu pinjaman. Perhatikan contoh berikut. Dalam tabel, sudah terdapat beberapa variabel yang diperlukan dalam penentuan besarnya angsuran. Selanjutnya, klik pada sel D4, lalu function wizard diaktifkan pada formula bar. Kotak dialog insert function muncul, dan untuk mencari fungsi PMT, ketik PMT dan klik Go. Lalu klik PMT pada bagian Select a Function dan akhiri dengan klik OK. Berikutnya, kotak dialog function argument muncul dengan 5 kolom, di mana 3 di antaranya wajib diisi, sedangkan 2 lagi adalah pilihan. Dalam kolom rate dimasukkan C4/12 yang artinya suku bunga untuk 1 tahun dibagi dengan 12 bulan untuk mendapatkan bunga per bulan. Lalu dalam kolom N/per dimasukkan B4/12 yang adalah jangka waktu tahun dikali 12 bulan untuk mendapatkan jangka waktu dalam bulan. Terakhir, dalam kolom PV dimasukkan A4 yang merupakan nilai nominal dari pinjaman, diakhiri dengan OK. Ternyata hasil yang ditunjukkan oleh rumus PMT adalah negatif atau minus. Hal tersebut dikarenakan rumus PMT sesungguhnya dirancang untuk pihak yang memberikan pinjaman, yaitu bank. Oleh karena itu, untuk merubah hasilnya menjadi positif, maka tinggal ditambahkan tanda minus di dalam sel D4 yang diletakkan antara tanda sama dengan dan tulisan PMT. Rumus tersebut kemudian dapat di-copy ke sel di bawahnya untuk melihat besarnya angsuran dengan variabel yang berbeda. Di samping menentukan besarnya angsuran, maka dapat juga dibuat rumus untuk mendapatkan total pengembalian pinjaman. Untuk itu, pada sel E4, masukkan rumus sama dengan D4 kali B4 kali 12, yang artinya angsuran per bulan dikali dengan jumlah tahun, kemudian dikali dengan 12 bulan. Maka akan didapatkan total pengembalian baik pokok maupun bunga. Rumus kemudian dapat di-copy ke sel di bawahnya untuk mendapatkan hasil yang sama. Lalu, untuk mengetahui berapa besar total bunga yang harus dibayarkan kepada bank, dapat menggunakan rumus berikut. Pada sel F4, masukkan sama dengan E4 minus A4, yang artinya total pengembalian dikurangi dengan pokok pinjaman. Rumus kemudian dapat di-copy ke sel di bawahnya untuk melihat besarnya bunga untuk besar pinjaman, jangka waktu, dan suku bunga yang berbeda. Memasukkan data berurutan. Untuk memasukkan data yang berurutan seperti 1 sampai 10,
Senin sampai Minggu, Januari sampai Desember, Anda tidak perlu memasukkan data tersebut satu persatu. Excel memiliki fasilitas autofill yang akan secara otomatis membuat lanjutan dari data yang berurutan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Pada workbook, pilih sel A1, isi dengan angka 1, arahkan kursor ke pojok kanan bawah sel sehingga kursor berubah menjadi tanda tambah. Klik dan tahan, lalu geser ke bawah sampai ke baris 12. Pilih icon autofill option yang muncul, klik radio button fill series. Maka data di bawah sel A1 akan menjadi berurutan. Demikian juga dengan data Senin sampai Minggu atau Januari sampai Desember. Namun untuk selanjutnya, Anda tidak perlu mengklik option autofill option. Perhatikan contoh berikut. Anda dapat menambah daftar autofill sesuai dengan kebutuhan. Perhatikan contoh berikut. Pada file contoh 12XLSX, terdapat nama-nama karyawan yang akan dimasukkan dalam daftar autofill. Klik File, pilih Excel option. Pada bagian Personalize, pilih Edit Custom List. Pada kotak Custom List, pilih New List, lalu klik pada sisi kanan Import List from Cells, pilih sel A1 sampai dengan A10 untuk nama-nama tersebut, klik Import. Maka pada daftar autolist tersebut akan terdapat daftar baru yang berisi nama-nama yang baru saja diimport. Klik OK untuk menutup kotak dialog option dan klik OK untuk kembali ke worksheet. Coba untuk memasukkan daftar autofill yang baru dengan mengetikkan salah satu nama terlebih dahulu, kemudian pilih dan drag ke bawah. Dengan menggunakan autofill, pekerjaan menjadi lebih mudah, tidak perlu lagi membuat satu persatu nama karyawan. Menggunakan Chart Wizard. Dari tabel data yang sudah dibuat, maka Excel bisa langsung membuat grafik atau chart dengan menggunakan Chart Wizard. Perhatikan contoh berikut. Pertama, tabel data yang akan dibuat grafik harus dipilih rangkaian selnya, yaitu sel A3 sampai F9. Selanjutnya, masuk ke tab Insert, kemudian klik Charts. Dari pilihan chart, dapat langsung dipilih jenis chart yang akan digunakan, atau bila ingin melihat pilihan lebih banyak, maka klik panah Charts di sebelah kanan bawah. Kotak dialog Create Chart dapat di-scroll pada sisi kanan untuk melihat pilihan chart yang ada. Untuk contoh ini, yang dipilih adalah chart jenis 3D Clustered Column dan diakhiri dengan OK. Chart akan ditampilkan dalam sheet 1,
Maka untuk memindahkannya ke sheet tersendiri dapat dengan klik Move Chart. Kemudian, dalam kotak dialog Move Chart, dipilih New Sheet dan diakhiri dengan OK. Perhatikan bahwa chart berada pada sheet tersendiri dengan nama Chart 1. Chart tersebut dapat dimodifikasi lebih lanjut. Salah satunya menggunakan Quick Styles di mana terdapat berbagai pilihan warna. Selain itu, untuk merubah layout dapat dengan klik Quick Layout dan pilih layout yang diinginkan. Misalnya di sini, layout dengan posisi legend di bagian bawah chart. Karena tujuannya di sini adalah untuk melihat angka penjualan berdasarkan hari, maka perlu dirubah posisi antara baris atau row dengan kolom. Hal tersebut dapat dilakukan dengan klik Switch Row or Column. Perhatikan bahwa sumbu X berubah dari kota menjadi hari. Selanjutnya, untuk menambahkan judul, maka klik tab Layout, kemudian masuk ke Chart Title dan pilih Centered Overlay Title. Pada chart, muncul kotak teks bertuliskan Chart Title, di mana judul dapat dimasukkan. Selain itu, untuk mempermudah melihat chart dapat ditambahkan garis bantu yang terdapat dalam grid lines. Perhatikan hasil chart akhir yang didapatkan dari tabel dalam sheet 1. Menambahkan picture, clip art, dan smart art. Selain untuk membuat dan mengolah data, workbook juga dapat ditambahkan dengan gambar, serta smart art yang merupakan salah satu fasilitas baru dalam Excel 2007. Perhatikan contoh-contoh berikut. Pada contoh pertama, akan ditunjukkan cara menambahkan gambar dari file. Untuk itu, tab Insert dibuka, kemudian tinggal klik icon picture pada grup Illustration, kotak dialog Insert Picture terbuka, folder Sample Picture dibuka, dan pilih gambar waterrelease.jpg, dan akhiri dengan klik Insert. Gambar akan terbuka pada sheet 1, lalu untuk memperkecil ukurannya dapat dengan klik pada Size, lalu Height dirubah menjadi 6 cm, diakhiri dengan menekan Enter. Perhatikan bahwa width atau lebar akan disesuaikan secara otomatis dan proporsional oleh Excel. Untuk membuat gambar terlihat lebih menarik, dapat digunakan Picture Effects yang memiliki berbagai opsi. Dalam contoh ini, gambar ditambahkan efek Soft Edges 25 poin. Kemudian, dalam contoh berikutnya akan ditunjukkan dalam sheet 2. Kembali diawali dengan tab Insert, dan kali ini dipilih Clip Art. Bila tidak ada gambar yang muncul, klik Go, dan untuk melihat pilihan gambar yang ada, gunakan scroll di sebelah kanan. Dalam contoh ini, dipilih gambar bunga mawar. Bila Clip Art Pane sudah tidak dibutuhkan, dapat dimatikan. Sama dengan contoh pertama, maka gambar Clip Art juga dapat diberikan efek tambahan, sehingga
akan tampak lebih menarik. Untuk itu, kali ini dengan menggunakan Picture Style. Terdapat banyak opsi yang dapat dipilih yang merupakan kombinasi dari beberapa efek gambar yang dijadikan satu. Pada contoh ini, ditambahkan Picture Style 8. Selanjutnya, dalam contoh terakhir, akan ditunjukkan cara penggunaan Smart Art dalam Sheet 3 untuk membuat bagan struktur organisasi. Diawali dengan buka tab Insert, lalu pilih Smart Art, kotak dialog Choose a Smart Graphic terbuka, dan menampilkan banyak opsi diagram. Salah satunya adalah hierarki, di mana terdapat beberapa contoh bagan struktur organisasi yang dapat digunakan. Bagan yang digunakan dalam contoh ini adalah Organization Chart 1. Pada bagan yang muncul dalam sheet, ditambahkan jabatan pada masing-masing posisi. Hal ini dilakukan dengan memasukkannya dalam kotak dialog Type Your Text Here. Kemudian untuk menambahkan suatu posisi, caranya adalah: pertama, pilih di mana akan ditambahkan. Kemudian, gunakan Add Shape untuk menawarkan beberapa opsi peletakan kotak jabatan. Salah satunya Add Shape Below. Lalu untuk menambahkan nama dari jabatan, kembali dengan mengetik pada kotak dialog Type Your Text Here. Bagan dapat diubah warnanya menggunakan Change Color, Selain itu, untuk membuat tampilan bagan lebih menarik, dapat mengambil salah satu pilihan yang terdapat pada Quick Styles. Mengurutkan data dan filter data. Jika pada worksheet memiliki data yang banyak, maka ada kalanya diperlukan untuk mengatur data tersebut untuk mempermudah menganalisa data satu persatu. Misalkan Anda ingin mencari pegawai dengan pendidikan terakhirnya S1. Untuk itu, pada Microsoft Excel disediakan fasilitas mengurutkan data dan filter data. Perhatikan contoh berikut. Untuk mengurutkan data, Excel memiliki fasilitas sort. Dengan sort, data dapat diurutkan dari kecil ke besar, A ke Z, atau sebaliknya, dari besar ke kecil, Z ke A. Perhatikan, buka tab Data, Group Sort and Filter, dan pilih B3 sampai dengan E14. Klik Sort A to C. Lalu untuk membalik urutan, klik Sort C to A. Kemudian, untuk melakukan pengurutan dengan lebih dari satu kriteria, klik Sort, pilih Sort by Name, Values, A ke Z.
lalu klik Add Level. Pada kolom Denbay pilih Depth, teruskan dengan klik Add Level. Pada kolom Denbay pilih Kota. Dan untuk kriteria terakhir, klik Add Level. Pada kolom Denbay pilih Pendidikan dan akhiri dengan klik OK. Maka data akan diurut pertama berdasarkan nama, kemudian depth, lalu kota, dan yang terakhir pendidikan. Sedangkan filter digunakan untuk mengolah data yang akan ditampilkan berdasarkan field kolomnya. Perhatikan contoh berikut. Pilih A3 sampai dengan E14, klik filter, serta klik panah di sisi kanan depth, lalu pilih sort A ke Z untuk mengurutkan data berdasarkan departemen dari A ke Z. Untuk hanya menampilkan data departemen pemasaran saja, klik panah di sisi kanan depth, klik select all, lalu klik pemasaran, kemudian klik OK. Kembali klik panah di sisi kanan depth, klik select all, dan klik OK. Untuk menampilkan daftar karyawan yang berpendidikan S1, klik panah di sisi kanan pendidikan, klik select all, klik S1, kemudian klik OK. Menggunakan hide, unhide, split, dan freeze panes. Menggunakan hide dan unhide. Hide adalah fasilitas Excel yang berguna untuk menyembunyikan kolom atau baris tertentu dalam worksheet. Hal ini bermanfaat bila perlu menyembunyikan informasi tertentu ataupun data yang masih diperlukan namun tidak ditampilkan. Perhatikan contoh berikut. Klik kolom E, lalu klik kanan, dan pilih hide, maka kolom E disembunyikan. Untuk mengembalikannya, pilih kolom D dan F, lalu klik kanan dan pilih unhide, maka kolom E ditampilkan kembali. Kemudian menggunakan split dan freeze panes. Split digunakan untuk membagi worksheet untuk mempermudah navigasi, sedangkan freeze panes merupakan fasilitas untuk mengunci baris atau kolom tertentu sehingga tetap terlihat meskipun tabel di-scroll. Perhatikan contoh berikut. Pertama, masuk tab View, klik dalam sel A4, dan klik icon split. Lalu, klik pada split bagian bawah dan scroll down, kemudian kembali ke atas. Posisi split dapat dipindahkan menggunakan mouse dengan klik dan tahan pada split bar, kemudian geser ke posisi baru dan lepas tombol mouse. Bila split sudah tidak diperlukan, klik icon split untuk menonaktifkan split. Lalu, untuk menggunakan freeze panes, klik pada sel B4, kemudian klik icon freeze panes dan pilih freeze panes. Lakukan scroll ke bawah, perhatikan bahwa berbeda dengan split, maka dalam freeze panes yang bergerak hanya bagian bawah dari worksheet terlepas dari di mana Anda meletakkan kursor. Selanjutnya, gunakan scroll horizontal untuk menggeser ke kiri dan kanan dan perhatikan bahwa kolom nomor tidak ikut berpindah. Untuk mematikan freeze panes, klik icon freeze panes dan klik unfreeze panes. Mengaktifkan sharing workbook dan tracking change. Jika Anda memiliki dokumen yang dipergunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka dengan fasilitas tracking change ini akan terlihat data-data yang mengalami perubahan. Anda dapat menerima perubahan tersebut atau menolaknya. Jika Anda menolak perubahan tersebut,
maka data akan kembali seperti semula sebelum diubah. Perhatikan contoh berikut. Buka tab Review, lalu klik Track Change, dan pilih Highlight Change. Beri tanda check mark pada track change while editing. This also share your workbook. Pada kolom when, pastikan yang terpilih adalah all, dan pada kolom who, pilih everyone. Lalu klik OK, dan OK lagi untuk menyimpan. Kemudian klik sel C6. Ganti produksi menjadi pemasaran. Lalu klik sel E8, ganti SMU menjadi S1. Serta klik sel D10, ganti Jakarta menjadi Surabaya. Perhatikan, pada sel yang mengalami perubahan, terdapat segitiga biru pada sisi kiri atas dari sel yang merupakan komentar perubahan yang terjadi pada sel tersebut. Untuk melihat komentar, letakkan mouse pada sel bersangkutan. Kemudian, untuk menerima atau menolak perubahan, kembali lagi klik Track Change, klik Accept or Reject Change, dan klik OK untuk menyimpan, serta klik OK untuk memulai memeriksa. Terima perubahan yang pertama dengan klik Accept, lalu tolak perubahan kedua, klik Reject, dan Accept perubahan terakhir. Menggunakan grup dan subtotal. Grup digunakan untuk mengelompokkan data yang berada dalam beberapa kolom atau baris, di mana data tersebut kemudian dapat disembunyikan dan ditampilkan kembali dengan mudah. Perhatikan contoh berikut. Pilih kolom C, D, dan E, kemudian masuk tab data, klik outline, klik group. Untuk menyembunyikan kolom C, D, dan E, klik tanda minus di bagian atas. Kolom yang di grup ditutup. Lalu untuk membukanya kembali, klik tanda plus. Sedangkan subtotal digunakan untuk menampilkan perhitungan subtotal dari suatu tabel secara otomatis dan dapat didasarkan pada kriteria tertentu. Subtotal juga akan menampilkan grand total. Perhatikan contoh berikut. Pilih A3 sampai dengan F33. Lalu klik outline dan pilih subtotal. Kotak dialog subtotal akan terbuka dan pada kolom add each change in, rubah menjadi depth. Lalu pada use function, pilih sum, dan pada add subtotal to, beri tanda check mark pada depth dan gaji pokok. Kemudian klik OK untuk menutup kotak dialog. Excel menampilkan subtotal untuk masing-masing depth dan paling bawah menampilkan grand total. Untuk melihat hanya grand total, klik angka 1 di kiri atas worksheet. Lalu untuk melihat total per department, klik angka 2. Sedangkan untuk menampilkan seluruh tabel kembali, klik angka 3.
Untuk melihat hanya subtotal masing-masing bagian, dapat dengan klik tanda minus yang ada di samping tulisan departemen seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Untuk menghilangkan subtotal, klik outline, pilih subtotal, dan klik remove all. Menggunakan pivot table. Pivot table merupakan fasilitas Excel untuk menampilkan data yang ada pada suatu tabel dengan cara yang berbeda tanpa merubah tabel asli. Perhatikan contoh berikut. Masuk tab Insert, klik Pivot Table, klik sisi kanan dari Table or Range, dan pilih range A3 sampai dengan F13. Pastikan pilihan New Worksheet terpilih, kemudian klik OK. Excel akan membuka sheet baru dan pada sisi kanan muncul Pivot Table Field List, beri tanda check mark pada depth, kota, dan gaji pokok. Kemudian, supaya lebih mudah melihat bagian per bagian, pindahkan depth dari row labels ke column labels. Caranya, klik panah bawah di sisi kanan row labels sehingga depth pindah ke column label dan row labels berubah menjadi kota. Tabel berubah dengan posisi kota pada kolom A, sedangkan depth berada pada baris 4. Hasilnya, Anda dapat melihat berapa pengeluaran masing-masing departemen di masing-masing kota. Untuk menghilangkan field headers, klik icon Show Field Headers. Mengaktifkan proteksi sel, worksheet, dan workbook. Pada kondisi tertentu, Anda perlu mengamankan data yang tercantum dalam file Excel sehingga tidak mengalami perubahan, baik karena ketidaksengajaan maupun oleh orang yang tidak berwenang. Untuk melindungi sebagian sel sehingga tidak dapat dirubah, namun membiarkan sebagian lain untuk tetap dapat dirubah, dapat menggunakan proteksi sel. Perhatikan contoh sebagai berikut. Dalam hal ini, Anda ingin melindungi semua sel, kecuali sel pada kolom gaji pokok. Pilih sel F4 sampai dengan F13, klik kanan dan pilih Format Cells, lalu masuk ke tab Protection, hilangkan tanda check mark pada Lock, dan klik OK. Selanjutnya, masuk ke tab Review dan klik icon Protect Sheet. Kotak dialog Protect Sheet muncul. Di sini ada pilihan untuk memasukkan password. Ketik aman. Pastikan ada tanda check mark pada Select Lock Cells dan Select Unlock Cells. Klik OK dan kotak dialog Confirm Password akan muncul. Kemudian, ulangi memasukkan password untuk memastikan password sudah sama. Kemudian klik dalam sel F4 dan rubah 2,5 juta menjadi 2,65 juta. Data dapat dirubah seperti biasa. Lalu klik dalam sel E6, coba rubah SMU menjadi S1. Ternyata sel dapat dipilih tetapi tidak dapat diubah karena sudah diproteksi.
Untuk membuka kembali proteksi sehingga sheet dapat diedit, klik Unprotect Sheet, masukkan password, dan klik OK. Maka, seluruh worksheet dapat diedit kembali.